Ya, halo ini people, gimana kabar Anda hari ini? Ketemu lagi kita di Special Live podcast channel hari ini. Saya buka masker dulu. Oke, tapi sekali lagi kita perpastikan studio dari Inlight ini sangat clean and clear dan safety. Protokol kesehatan kita juga ketat. Studio kita satu lantai sendiri dan hari ini khusus kita memperlukan hanya berdua saja. Ya, semoga Anda semua dalam keadaan yang sehat dan jangan lupa tetap jaga protokol kesehatan, pakai maskernya, jangan berkerumun. Mari kita sama-sama ikuti regulasi dari pemerintah dan kebaikan kita semua ya, people ya. Dan juga kami doakan Anda semua dan keluarga Anda, kalau yang sedang sakit cepat sembuh, kalau yang belum sakit semoga Anda tidak pernah sama sekali kena pandemi ya. Tapi meskipun kondisi pandemi tidak membuat banyak orang itu berhenti untuk berinovasi. Tidak hanya kalau kita bicara itu tidak hanya kita bicara orang berusia matang tapi nah, hari ini spesial. Kalau yang sebelumnya kita bicara dengan seorang arsitek muda juga dari Medan. Nah, sekarang kita bicara mengenai konsep kita di podcast ini yang kali ini adalah membahas tentang seorang pebisnis muda, profesional muda yang berasal dari Kalimantan, Kabupaten Pontianak. Kuliahnya di salah satu kampus yang bergengsi gitu ya. Kami senang banget kalau alma mater itu PH gitu. Tapi yang kita salut adalah kenapa beliau ini berani untuk kemudian selesaikan studinya di Jakarta, kemudian berkiprah mengembangkan bisnisnya di Pontianak ya. Ya, tema kita hari ini adalah Inlight People, yaitu From Karawaci to Borneo. Halo, Morin, apa kabar? Ya, baik, kabar baik, Pak Rian. Baik ya, gimana di sana COVID di Pontianak sudah mulai meredakan atau bagaimana? Masih ya begitu-begitu aja sih ya. Cuma ya tetap itulah dikendalikan, tetap dikontrol, biar semuanya nggak semakin meningkat kan. Tapi kita sebelumnya sudah pernah waktu itu kita memang membahas tentang company-nya Worin yang di Pontianak, yaitu Maju Sukses Mandiri ya, yang sekarang lagi kencang-kencangnya itu di lampu di sana. Nah, kita sekarang justru pengen membahas ini sifatnya motivasi nih untuk Inlight People yang muda-muda ya kan. Sorry tadi 20 berapa Worin? Apanya? 23 ya? Oh, usianya ya? Ya. Iya, 23. Oke, Warren, kuliah di mana sih sebenarnya? Di UPH Karawaci. UPH Karawaci, jurusan? Jurusan manajemen bisnis. Oh, cocok lah. Angkatan? Angkatan 2016. Baru lulus tahun 2020 kemarin. Wah, luar biasa ya. Di studio ini ada juga kebetulan ternyata mereka ini satu alma mater. Kakak kelasnya ya. Cuman kalau Fannya di apa jurusan komunikasi ya, Markom ya. Iya. Komunikasi ya. Oke, coba kalau gitu. Oke, jadi ada jurusan itu manajemen bisnis. Iya. Pertanyaan saya, kenapa ngambil kuliahnya di sana dan kenapa ngambil jurusan? Kalau pilihan kenapa di situ sih, kalau mengenai tentang jurusan saya sih nggak terlalu gimana membeda-bedakan dengan kampus lain sih ya. Cuma yang membuat saya memilih di situ ya saya lihat sih dari suasana lah. Kalau di Karawaci itu enak sih di situ kan. Terus suasana kampusnya juga bikin betah juga. Ini maksudnya suasana kampusnya apa suasana Karawacinya ya? Kalau suasana kampus dua-duanya lah, dua-duanya juga oke. Kebetulan tempat tinggal saya juga dekat sama kampus. Oh, juga punya rumah di Karawaci juga ya? Enggak, di apartemen. Apartemen. Ya tinggal jalan kaki, jadi itu udah cocok lah. Cocok ya. Jadi memang pilihan kampusnya memang karena dengan pertimbangan ya, memang kita tahu kita tidak sedang mempromosikan itu ya, karena UPH belum bayar sponsor di sini. Kita kalau jual sponsor kita promosikan. Nah,
Tapi kalau mengenai jurusan yang diambil sih sebenarnya mungkin ngalir aja kali ya. Iya, mengalir sih. Dilihat dari kalau jurusan saya pilih manajemen bisnis sih juga dilihat dari latar belakang orang tua. Memang dari dulu udah pedagang kan, pebisnis kan. Oke. Jadi ya Mendasarinya. mendasarinya itu. Oke. Ya untuk memperdalam bidangnya lah. Oke. Iya, itu sangat perlu sih. Kadang memang banyak teman-teman yang mengambil studi itu karena dipengaruhi oleh latar belakang bisnis keluarga. Karena kalau bukan anak, lalu siapa lagi? Ya nggak sih? Betul. Oke, kemudian akhirnya berarti 2016 sampai 4 tahun di Jakarta kan. Nah, sebetulnya kalau menurut saya, maaf koreksi kalau saya salah. Sebetulnya menurut saya kan bisa aja lulus dari sana lantas Worin kemudian tetap berkiprah aja gitu di Jakarta, apalagi lulusan dari kampus tersebut yang kita semua tahu kredibilitasnya dan potensi karir juga besar di Jakarta gitu kan. Kenapa enggak pada saat lulus itu berpikir seperti itu? Ya kalau dilihat seperti itu sih memang ada benarnya ya kalau kita lihat dari peluang untuk berkiprah, memperbesar karir kalau di kota-kota besar itu juga sebenarnya oke. Cuma kembali lagi seperti yang tadi kita bilang bahwa mengenai potensi dari peluangnya ya yang membuat saya memutuskan juga saya lihat di mana yang lebih berpeluang gitu loh. Yes. Jadi memang seperti di kota besar itu memang memungkinkan lah kadang untuk kita bisa itu merasakan pengalaman-pengalaman baru. Tapi kembali lagi jika di daerah asal kita, misalkan saya di Pontianak, memiliki kesempatan yang lebih besar untuk bisa membuat diri kita lebih berkembang, ya menurut saya kesempatan itu harus diambil. Oke, betul. Jadi kalau boleh saya simpulkan adalah bagaimana kemampuan dalam membaca peluang bisnis itu ya, Boris. Betul, iya itu poinnya. Betul poinnya. Karena saya setuju juga sih bahwa betul di Jakarta peluang ada, tapi persaingan juga gila-gilaan juga kan? Iya benar. Benar kan gitu loh. Kenapa ya? Saya setuju. Kemudian saya tahu bagaimana juga banyak teman-teman saya juga lumayan jujur kalau saya sedikit cerita. Sebenarnya presenter nggak boleh cerita, tapi sedikit cerita kali ini. Iya cerita aja. Saya dulu pernah kebetulan sekitar tahun 2008-2011 saya waktu itu operational manager di salah satu hotel bintang 3 di Surabaya. Waktu itu UPH Surabaya tuh baru-barunya jadilah. Nah, kebetulan managing director saya Johannes Alvin ya, sebut namanya. Dia nonton nggak apa-apa. Jadi beliau lulusan sana juga. Memang saya melihat transformasi pola pendidikan dalam entrepreneur itu luar biasa. Yang dulu saya kenal dia sebelum kuliah, kemudian akhirnya saya panggil dia Bapak. Dan ngomong-ngomong nih, kalau bicara alma maternya Worin di depannya, saya itu pernah jadi moderator waktu acara. Jadi UPH Surabaya itu punya namanya Smart Business Talk. Terus saya pernah dengar nggak? Jadi moderator. Itu udah lama mungkin ya? Lama. Belum. Iya. Itu kalau nggak salah 2011-2012. Waktu itu mengundang bintang tamunya itu Raisa. Kalian jadi moderatornya ya? Saya moderator, kemudian juga MC dia, terus juga yang kreatif juga. Oke, Worin, tadi udah bicara nih Jakarta, enggak deh, singkatnya gitu ya. Nah, kenapa sih Worin tiba-tiba memutusin, gua kembali ke Pontianak aja deh, kan? Bisnis apa nih yang paling pertama sejak pulang ke Pontianak yang dipegang dulu waktu itu? Yang paling pertama, InLight. Pertama.
Luar biasa. Oh, Oh ini ya. juga yang pertama ya? Iya, Oke. pertama barang produk yang itu yang saya jual. Oke. Inlight ya. Oke, langsung terjun di lampu. Nah, pertanyaannya, kenapa pilih lampu dan kenapa pilih inlight? Kenapa pilih bidang lampu? Ya, tentunya kita juga lihat peluang pasar lah ya, Ya. bahwa latar belakang dari bidang mama saya itu kan di bidang material bangunan. Material bangunan. Nah, ketika kita lihat bahwa ada kemungkinan nih bisa coba jual lampu, nah itu juga kayaknya masih ada hubungan nih dengan beberapa produk material bangunan, di mana toko-toko bangunan juga kadang masih ada jual alat-alat lampu, alat-alat listrik gitu kan. Jadi kalau dilihat itu untuk memulai suatu bidang yang baru, khususnya lampu, itu lumayan memungkinkan lah. Betul. Terus kenapa inlight sih? Ya dilihat dari kualitasnya juga oke sih. Oke, reputasi dan lain-lain ya. Garansi dan lain-lain. Betul. Ya, setuju sih. Memang istilahnya bisa berkesinambungan antara satu. Kan Maju Sukses Mandiri ini sister company dari company-nya orang tua kalau nggak salah ya. Yang Iya. Induk perusahaannya apa namanya, saya lupa. PD Indah Jaya. PD Indah Jaya, oke, PD Indah Jaya. Jadi Warren, ya betul sih. Kemarin saya talkshow sama arsitek dari Medan. Saya tanya, Pak, beliau di serius juga. Saya tanya, berapa persen sih peran lampu ini dalam usaha arsitek? Beliau cukup besar, 30-40 ya katanya kemarinnya. Setuju nggak dengan itu, Warren? Maksudnya persentase apa nih, Pak Rian? Persentase, jadi persentase dalam sudut pandang arsitek dan desain interior. Ketika dia mulai mengawali sebuah proyek dengan kliennya, saya tanya, kira-kira peran lampu dalam arsitektur pembangunan atau interior itu berapa puluh persen? Dia bilang sampai 30-40% ya, betul ya? 30-40%. Oh iya. Kalau saya lihat sih bisa, ya memungkinkan juga sih ya, karena kalau kita berbicara mengenai desain interior, peran lighting itu sangat menentukan menurut saya. Jadi cukup berperan besar juga sih. Betul. Istilahnya kalau bangunannya agak kurang-kurang, ditutupin dengan spotlight yang cakep tuh. Iya, kadang-kadang bisa ditutupi tuh. Oke, Warren, begini. Sebagai pengusaha muda dan baru mengawali ya, kita kan tahu kalau jadi pebisnis itu kan tantangannya besar, apalagi menghadapi para pesaing, ya kan? Nah, bagaimana nih kiat atau tips dari Warren dengan Maju Sukses Mandirinya menghadapi tantangan-tantangan seperti itu? Ya, kita dari diri sendiri juga harus percaya diri lah ya, itu kunci utamanya ya. Bahwa kalau kita tidak merasa yakin juga itu nggak akan menghasilkan apa-apa juga. Ya, betul. Jadi ya kita tetap lakukan aja gitu. Ya, maju terus ya. Maju terus aja. Saya sih percaya aja sih, selagi kita tetap fokus, tetap rajin, pasti ada hasilnya. Betul. Gitu. Dan ini sih namanya kita masih proses belajar, proses untuk mengembangkan diri juga lah. Dimana ketika kita ada kalanya mengalami masalah, ada kalanya kita merasa gagal, itu semua sih pasti akan malah lebih mendewasakan kita lah. Betul. Pasti ada hikmahnya. Betul. Lebih mudah memulai, lebih baik, karena manis pahitnya itu pun bisa lebih awal pelajari, ya nggak, Warren? Betul, iya. Iya kan? Oke. Kemudian tadi Warren akhirnya mutusin, oke deh, saya berbisnis aja, nggak apa-apa deh, saya tinggalin Karawaci meskipun potensi besar. Kemudian gimana sih Maju Sukses Mandiri atau Warren Wijaya sendiri membaca potensi pasar lampu di provinsi Kalimantan Barat lah pada saat ini? LED terus terutama ya. Oke.
terutama LED ya. LED ya. Jadi memang peluangnya itu pasti ada, karena sampai hari ini ya kita tahu lah belum ada produk lampu yang bisa memiliki keunggulan seperti lampu berjenis LED, seperti ya hemat energi dan sebagainya ya. Dan peluang lainnya juga kita lihat kalau khususnya di wilayah sini pembangunan juga masih gencar sih ya. Jadi kedepannya pasti masih untuk tinggi. Memasarkan lampu masih permintaannya cukup tinggi juga. Yang penting menurut saya selagi produk kita kualitasnya bagus, itu cuma masalah waktu aja lah untuk konsumen menerimanya. Betul, dan saya bantu tambahin juga bagaimana dukungan kita untuk mempromosikan ya. Iya, itu saya bantu untuk tahap-tahap sekarang. Iya, saya bantu untuk menyindir diri saya sendiri sih. Ya, thank you udah bantu disampaikan ya Pak. Saya nyampaikan, saya juga tanggung jawab nanti ya. Karena betul in life people, ini kita bukan bicara antara beliau ini sebagai mereka ini, dan ini konteksnya adalah sebagai beliau ini sebagai ibu ya. Saya terus terang di sini kita melihat progres dari Pak Boring Wijaya ini itu betul-betul luar biasa. Kalau udah orang bisnis bicara itu pasti pada angka. Nah, progres beliau ini sangat luar biasa dalam hitungan bulan. Makanya saya pikir juga untuk sukses itu tidak harus melihat saya harus lebih tua dari kamu, enggak gitu. Memang semakin matang semakin baik. Tapi tua muda itu cuma angka, benar nggak Oren? Betul. Iya. Oke. Kunci utamanya itu rajin lah. Rajin, betul-betul. Tadi kan kita bicara tantangan. Nah, dalam kurun waktu beberapa waktu ini ada nggak sih gitu tantangan yang dirasakan dalam berbisnis ini? Ada yang lucu kah, yang unik, yang serem kah, atau gimana? Ya pastilah, pasti juga ada dinamikanya, pasti ada. Mengenai tantangan setiap hari pasti kita alami. Itu pasti ada yang baru aja. Namanya kalau bisnis itu kan pasti ada yang namanya persaingan. Ya. Bagaimana agar kita memberikan hal lebih, nilai plus untuk customer kita agar kita tetap menjadi pilihan pertama mereka gitu kan. Jadi ya kalau mengenai tantangan juga ada lah, itu kondisi pasar tuh namanya juga dinamis lah ya. Jadi bagaimana kita setiap hari harus itu juga lah, harus berpikir, melakukan riset pasar bagaimana gitu, jangan monoton lah. Iya betul. Tantangan pasti ada. Pastilah ya, apalagi dalam bisnis lampu yang betul-betul sedang berkembang, bisa dikatakan setiap bulan atau tahun itu ada aja yang betul. Ya Oren ya. Oke, pasti di antara para pebisnis itu kan pasti tentunya punya diferensiasi ya, punya istilahnya hal-hal yang membedakan. Oke, persaingan itu semua punya produk, semua punya bisnis, semua punya pelanggan. Nah dari Oren sendiri kira-kira yang menjadi unique selling point nih dari seorang Oren gitu dalam mengembangkan bisnis ini di Pontianak, apa sih yang paling ditonjolin? Yang paling ditonjolin ya dari kita ya. Harga murah kah, diskon kah, atau programnya? Kayaknya programnya kemarin berapa kali saya lihat tuh oke ya, rajin juga. Itu sih juga penting untuk kita masuk sebagai produk yang kadang-kadang ada toko yang belum tahu Inlight karena mungkin di sini masih terdengar agak baru kan. Nah, program-program promo seperti itu penting untuk memperkenalkan kepada mereka. Oke. Terus mengenai hal yang penting juga yang selama ini harus menjadi prinsip utama kita adalah konsistensi dan komitmen lah. Ya betul. Itu yang bisa membuat hubungan jangka panjang agar untuk menjadi lebih baik dengan semua rekan-rekan bisnis. Itu catatan juga buat saya. Kayaknya arahnya ke saya nih. Iya. Betul sih. Itu saya sangat setuju sekali. Itu gambaran dari
konsisten, kemudian juga komitmen kita dalam menjaga relationship ya pasti ya. Iya betul. Oke, tapi ngomong-ngomong Warren di Kalbar sendiri itu banyak juga nggak sih pemain lampu LED yang sekelas maju sukses gitu, yang bukan kelas toko lagi, banyak kan? Yang benar-benar full fokus di distribusi ya. Iya. Kalau dibilang banyak mungkin nggak terlalu ya, mungkin masih bisa dihitung jari kayaknya ya. Bagus, berarti peluang cuannya banyak. Ya, tapi kalau kita ngomongin merek lampu sih juga bermacam-macam lah ya, yang ada di pasaran ya. Ya betul sih. Kalau kita bicara merek lampu sebetulnya pada intinya juga kami berprinsip sebetulnya lampu itu kalau sama-sama bagus, kemudian sama-sama punya garansi, kenapa sih harus pilih yang mahal kan begitu sebetulnya gitu? Ya nggak sih? Iya. Cuma memang nggak bisa dipungkiri, kadang-kadang juga masih ada beberapa faktor yang menjadi pertimbangan konsumen ketika membeli lampu sih. Salah satunya sih brand awareness ya. Ya betul. Kadang masih ada pembeli yang merasa lebih yakin ketika membeli merek yang mereka sudah tahu. Betul. Ya di sini juga peran kita untuk ya terus memperkenalkan lah brand InLight. Betul. Itu juga menjadi tanggung jawab bersama lah ya. Betul. Di satu sisi InLight pun juga tentunya pasti sangat merasa terbantu sekali juga bisa istilahnya berkembang di anak dan Kalbar tentunya gitu kan. Memang ini semua sih memang semuanya pasti butuh proses. Ya pastilah. Oke, tapi kira-kira kalau untuk kita bicara kan mayoritas tuh total Kalbar tuh berapa kabupaten sih? Lebih dari 15 bukan sih ya kabupaten kota ya betul ya? Saya juga lupa ya berapa. Iya segitulah. Segitu mungkin. Saya pernah browsing. Tapi kita anggap misalkan ya koreksi kalau saya salah, anggap 15 terus sampai 20 misalkan gitu. Kalau kita ambil angka 10 sampai 100%, kira-kira ada nggak sih udah 60% tuh lampu teknologi LED itu bisa menjangkau warga Kalbar gitu di seluruh area itu? Belum kali ya? Kalau 60% ya, sepertinya belum deh ya. Kalau di kota-kota yang besar itu memang udah cukup merata, pasti udah ada rata-rata toko-toko udah ada jual. Cuma ya namanya Kalimantan Barat masih banyak daerah-daerah yang itu nggak terlalu besar, masih kecil-kecil gitu, mungkin masih belum terlalu umum mungkin. Nah, selama Warren menjalankan bisnis lampu ini, memperhatikan behavior dari pelanggan ya. Bagaimana sih si bos muda nih ngelihat perilaku konsumen gitu dalam nyari lampu? Putusan mereka dalam beli lampu ya? Ya. Seperti yang kayaknya saya udah pernah sebut di video sebelumnya ya, kalau kayaknya itu yang paling penting pertama harga, kedua kualitas yang tak lepas dari garansi, itu pertama yang menjadi pertimbangan mereka. Terus yang tadi saya bilang juga kadang brand awareness itu juga sangat mempengaruhi. Dan yang satu lagi menurut saya yang penting itu pelayanan toko. Oh, itu penting banget. Itu sangat penting. Ketika toko melayani. Iya, betul. Jangan lagi habis berantem sama keluarga di rumah, jangan dulu jangan ke toko dulu deh. Iya. Kadang-kadang pembeli juga rela bayar lebih untuk pelayanan yang baik. Iya. Kan saya setuju tuh. Kadang gini loh. Kadang saya lihat saking orang tokonya itu asik. Saya sering banget gitu, kalau saya ke lapangan, kadang orang itu dia padahal belum tentu dia ada yang mau dia beli itu lampu. Dia cuma pengen ketemu sama si orang tokonya aja. Iya betul. Akhirnya karena dia nggak enak, gue kayak butuh light deh buat ini gue. Padahal belum tentu. Jadi saya setuju sama yang Warren tadi bilang bahwa service kita, approaching personal kita dengan mereka itu penting ya Warren ya. Banget ya.
Iya, penting. Oke, ini tantangan lagi nih yang mau saya tanya. Pernah kita bahas. Selesai studi, kemudian mulai membangun bisnis ya, dengan bidang bisnis yang baru bagi seorang Worin ya. Kemudian dihadapkan dengan kondisi tantangan yang besar gitu, yaitu pandemi. Itu sempat mikir nggak sih, waduh gimana nih, gue udah terjun nih gitu. Gimana tuh Worin? Kita memulai bisnis di masa-masa pandemi, menurut saya itu menjadi titik mulai yang bagus sih. Nah, kenapa begitu? Artinya di sini kita udah langsung merasakan sebuah tantangan yang besar. Yang namanya masalah terjadi itu nggak ada yang selamanya terus-terusan terjadi. Pasti masalah ada akhirnya. Dan ketika kita sudah terbiasa dengan kondisi yang bisa dibilang nggak terlalu mudah ini ya, ketika kita udah berhasil melewatinya, untuk kedepannya mungkin pasti udah lebih mengembangkan diri kita, terutama bagaimana kita menghadapi situasi-situasi yang kadang agak pusing juga gitu kan. Nah itu kita udah makin terbiasa. Jadi memulai bisnis di masa pandemi itu suatu permulaan yang baik lah. Ini mantap nih. Perasaan dari kemarin gua talk show orang ngeluh aja gitu kan. Banyak. Iya. Iya kan? Alasannya kali ini beda ya. Beda. Mudah-mudahan bisa menginspirasi lah. Oh, harus. Nanti kita promote lebih banyak nih ke depannya. Iya. Yang penting jangan khawatir, jangan takut lah. Apapun itu kita semua lakukan dengan kita fokus, pasti ada hasilnya. Ya, ketika kamu gagal, maka kamu bangkit dengan cara yang lebih cerdas. Betul nggak sih? Iya, betul. Itu bukan kata saya, itu kata Henry Ford. Oke, iya, benar. Kita bicara nih, saya akuin ya, memang saya pribadi juga punya pandangan. Ilmu atau apapun itu, kadang kita jangan melihat dari faktor usia. Jujur bagi saya pribadi, statement Worin tadi itu buat saya itu ilmu gitu. Dalam artian pandemik orang takut, enggak tuh, justru gua di sini bisa melihat peluangnya dan bisa belajar di saat memang belajar tersulit itu adalah belajar paling baik adalah dari titik tersulit. Itu nggak Worin? Iya, saya setuju sih. Oke, kita mau tanya, apa sih sebetulnya target terbesar dari seorang Bapak Worin Wijaya dan Maju Sukses ini? 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan gitu. Atau mau bangun satu gedung khusus sendiri di Pontianak? Ya, kita sih pastinya target kedepannya akan lebih ekspansi lagi bisnisnya kan. Ya. Lebih besar lagi pastinya gitu. Ada nggak kira-kira kita lebih merata? Oke, ada nggak kira-kira kalau di estimasi, namanya bisnis itu kan semua bicara persepsi dan asumsi kan. Ada nggak target asumsi? Oke, untuk saya bisa mendominasi di Kalbar itu katakanlah 1-3 tahun. Ada nggak rencana pengen expand bisnis lampu ini untuk di luar Kalbarnya nantinya? Untuk sekarang sih benar-benar kita fokus pemerataan di Kalimantan Barat dulu sih. Kalau untuk rencana expand keluar apa itu bagaimana prosesnya masih kita harus pelajari lagi lah. Ya, sudah ada sih di blueprintnya. Cuman biar kompetitor nggak dengar. Iya, karena di peluang di Kalbar masih cukup besar. Luas, betul. Luas banget. Saya setuju. Dan memang juga yang saya ketahui ya, koreksi kalau saya salah, memang juga ada peluang besar, yaitu kan kalau kita bicara Kalimantan, itu masih banyak daerah-daerah yang kita perlu harus mengedukasi kan, apalagi tentang betul. Oke, mengedukasi dan potensinya di situ ada. Kita yang menciptakan pasar sendiri, betul nggak Worin? Betul. Oke, itu Worin, penting sih. Betul. Tips nih terakhir closing kita. Apa tips buat inline people,
pengusaha muda atau mungkin teman-teman ini yang masih sibuk main game online aja. Sementara nih maju sukses nih udah bicara angka besar gitu ya. Apa tips dari seorang Worin Wijaya yang seorang pebisnis mampu untuk mereka-mereka yang ingin memulai menjadi seorang pebisnis? Oke, tips dari saya itu adalah kita jangan terlalu takut, jangan terlalu khawatir untuk melakukan hal-hal yang sebenarnya sudah kita rencanakan dan sudah kita pikirkan itu baik untuk dilakukan. Kadang-kadang kita kan memang wajar merasakan agak khawatir ini bagaimana ya hasilnya. Cuma kalau tips dari saya sih, lakukan apa yang menurut kita tepat untuk dilakukan, lakukan apa yang menurut kita benar, dan jangan pernah menyesal mengenai apa yang sudah kita lakukan. Semuanya pasti ada hasilnya, ada hikmahnya gitu. Oke, luar biasa. Itu filosofi cara pandang seorang petarung gitu. Iya, karena saya sendiri juga masih bisa dibilang masih proses pengembangan diri kan, masih sangat sering sekali menghadapi situasi di mana kadang merasa khawatir untuk mengambil suatu keputusan begitu kan. Tapi ya semakin hari kita semakin belajar untuk ya segala sesuatu kita pikirkan dengan matang, dengan baik-baik. Ketika kita sudah merasa boleh untuk bertindaklah dengan bijak seperti itu. Jangan terlalu khawatir berlebihan lah. Oke, sangat luar biasa sekali. Di bagian tips barusan tuh saya nggak merasa lagi talk show sama orang muda, seolah kayak orang udah 40 lebih. Luar biasa. Iya, saya sangat masih. Jujur saya sangat apresiasi dengan Worin terus terang ya. Ini bukan bagian tapi saya apresiasi karena saya setuju manusia yang cerdas itu adalah bukan dari apa yang dia lakukan saja, tapi bagaimana sudut pandang dia dalam melihat sebuah permasalahan. Tadi saya boleh simpulkan dari Pak Worin Wijaya itu bahwa people, lagi buat Anda yang muda, bahwa jangan takut dulu, kemudian proses pemikiran yang matang, jangan ada rasa menyesal. Betul nggak Worin ya? Iya, betul. Saya juga kutip satu kutipan dari Albert Einstein lah. Wes, bahwa ketika kamu ingin melakukan sesuatu dan kamu memiliki waktu misalkan 1 jam untuk melakukannya, pergunakanlah 59 menit untuk menganalisa dan 1 menit untuk bertindak. Luar biasa. Jadi istilah lebih cepat lebih baik nggak kepake buat seorang Worin ya? Iya, kadang-kadang iya. Kadang-kadang seperti itu penting juga. Luar biasa. Saya sependapat dengan itu ya, bahwa saya baru dengar memang luar biasa. Jadi jangan, kalau tadi Pak Worin bilang bahwa kalau kita 50% gunakan untuk analisa, 1% action ya. Nah, jangan dibalik nih, ya kita. 1% mikir, 59%-nya action. Kacau balau. Oke, Worin, thank you banget, luar biasa talk show ini. Betul menginspirasi, saya sangat yakin ini menginspirasi. Kalau bahasa anak sekarang itu daging semua gitu obrolan kita. Ya, mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi. Oke. Kami juga mendoakan juga Worin dan Maju Sukses Mandiri lebih berkembang, lebih sukses, juga lebih dicari oleh banyak pelanggan, tidak hanya di Pontianak tapi kalau bisa sekali mantap ya. Amin ya. Amin. Ya, amin. Pasti kami inline, pasti kami konsisten untuk memberikan dukungan. PR yang tadi kita bicarakan di balik layar. Iya. Oke, inline people, Worin sekali lagi terima kasih banyak. Thank you, semoga sehat selalu ya. Oke, thank you Pak Rian. Ya. Terima kasih. Oke, demikian inline people ngobrol saya dengan Worin Wijaya, owner dari Maju Sukses Mandiri Pontianak. Beliau adalah pebisnis di bidang lampu LED. Jadi kalau Anda ingin menjadi mitra-nya, nanti di bawah akan ada
sosmednya, konten segala macam ada. Ya, banyak hal positif sekali yang bisa kita petik terkait motivasi sebagai seorang pebisnis dan profesional muda dari ngobrol hari ini. Semoga bermanfaat untuk Anda. Jangan bosan ikuti tayangan dari Live Channel. Kalau gitu saya pamit, saya Ridho Wijaya pamit. Jangan lupa jaga kesehatan, pakai masker, jangan berkerumun, cuci tangan, dan tetap jaga protokol kesehatan.